juga merupakan kesenian khas dan tertua di Banyuwangi. Ia tidak berbeda jauh dari kesenian rakyat di daerah lain seperti ronggeng, lengger, dan cokek yang tampil dalam bentuk tari dengan nyanyian dan iringan musik tertentu. Tari gandrung adalah tari khas suku Osing warga Banyuwangi yang penuh syarat akan makna dan filosofis. Gandrung diartikan sebagai bentuk terpesonanya masyarakat Belambangan kepada Dewi Sri yang diyakini dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan mereka, sehingga sebagai wujud syukur mereka atas panen yang melimpah, warga Belambangan menampilkan tari gandrung sebagai wujud kegembiraannya. Tidak hanya sebagai seni, gandrung juga merupakan tari perlawanan warga bumi Belambangan. Beberapa gerakannya yang menunjukkan strategi perjuangan suku Osing saat mengusir penjajah Belanda pada masa itu. Menurut cerita turun-temurun, awalnya gandrung dibawakan oleh seorang laki-laki yang bernama Marsan karena dia menginginkan Belanda hengkang dari bumi Belambangan. Marsan dengan menari sekaligus menguping pembicaraan rencana penjajah pada masa lalu. Dia memberitahu rencananya kepada warga Belambangan melalui gerak tarinya, sampai pada akhirnya warga Belambangan bisa mengusir penjajah dari bumi Belambangan melalui strategi-strategi yang sudah diberitahu. Perlahan pamor gandrung laki-laki meredup seiring dengan kematian Marsan di tahun 1914. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tari gandrung tidak lagi dimainkan oleh seorang laki-laki dan tidak lagi sebagai bentuk perlawanan, namun sebagai tari hiburan dan pergaulan yang begitu eksotis yang dibawakan oleh seorang wanita. Untuk saat ini, kesenian gandrung pada umumnya dipentaskan untuk keperluan pesta pernikahan, penyambutan tamu pejabat, peringatan Hari Besar Nasional, pada event pariwisata, bahkan pada hari jadi Kabupaten Banyuwangi sendiri. Dalam pementasannya, setiap satu orang penari diiringi oleh 4 atau lebih orang pengiring. Sementara untuk penari gandrung sendiri adalah seorang perempuan yang belum menikah, dan para penari ini biasanya akan melakukan tirakat atau puasa sebelum mereka melakukan pentas. Untuk pertunjukannya didukung berbagai unsur seperti penarinya sendiri, alat musik, nyanyian, gerak tari, dan panggung sendiri yang akan mendukung proses pertunjukan tari gandrung. Lebih lanjut, tari gandrung telah dikemas secara lebih padat, ringkas, sehingga makna yang ingin disampaikan oleh penarinya itu dapat mudah dijangkau oleh para wisatawan. Sebagai sebuah pertunjukan tari, gandrung merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi Banyuwangi. Oleh sebab itu, Pemkab memberikan wadah untuk melestarikan tari gandrung sebagai ikonik dari Kabupaten Banyuwangi melalui Festival Gandrung. Para penari memiliki tempatnya lebih untuk mengenalkan gandrung kepada masyarakat luar. Mengutip laman resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Festival Gandrung sudah diadakan sejak tahun 2012. Namun saat menjelang Festival Gandrung pada tahun 2018, FPI Banyuwangi menolak gelaran acara ini. FPI melarang penyelenggaraan Festival Gandrung Sewu karena dianggap akan membawa bencana di Banyuwangi. FPI menyuarakan hal tersebut karena melihat di Indonesia setiap hari semakin banyak bencana alam. Kemudian, hal tersebut disangkut pautkan dengan Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi yang berpenampilan atau berpakaian terbuka, hingga membuat FPI mempunyai anggapan bahwa nantinya masyarakat Banyuwangi akan mendapatkan teguran karena mengumbar-ngumbar kemaksiatan. Menanggapi hal ini, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Muhammad Yanuar Barumda mengungkapkan, "Kami saling menghormati saja, karena memang tidak ada kemaksiatan dalam Gandrung Sewu ini." Festival Gandrung Sewu yang melibatkan lebih dari 1.000 penari gandrung itu merupakan sebuah acara yang tidak ada kaitannya dengan ritual-ritual. Festival Gandrung Sewu dilakukan murni karena persoalan kesenian, dan pada perkembangannya tari gandrung sendiri telah resmi digunakan sebagai tarian ucapan selamat datang di setiap ada kesempatan kegiatan di Banyuwangi. Meskipun penyelenggaraannya sempat ditolak Front Pembela Islam yang mengaitkan hal itu dengan bencana alam, namun antusiasme masyarakat menyaksikan perhelatan tersebut cukup tinggi.
Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ternyata tari gandrung itu sangat menarik bagi masyarakat setempat dan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain itu, tari gandrung dapat mengangkat citra penari, mengangkat tingkat kehidupan para penari, dan bahkan sampai menambah devisa dari Kabupaten Banyuwangi sendiri. Karena kekhasan kesenian ini, pada tahun 1990, gandrung resmi diangkat menjadi identitas bersama Banyuwangi. Lalu sejak tahun 2002 ditetapkan sebagai maskot pariwisata dari Banyuwangi. Tari gandrung sebagai sebuah kesenian daerah dengan nilai culture yang dekat dengan masyarakat yang dikemas dalam festival tari gandrung membuat event ini masuk dalam 10 Best Calendar of Event Wonderful Indonesia. Melalui ajang festival tari gandrung yang diadakan hampir setiap tahun dengan cerita yang berbeda-beda, maka tidak heran jika kesenian tari gandrung yang menjadi kebanggaan masyarakat Banyuwangi mulai merangkak naik, yang dimainkan dalam acara kebudayaan di negara-negara lain seperti Jerman, Malaysia, Prancis, Hong Kong, Brunei Darussalam, dan Jepang. Terakhir, kesenian tari gandrung ini diundang secara resmi dalam pentas seni bertajuk Remarkable Indonesia Fair di Amerika Serikat pada Juli 2018. Maju terus kesenian Indonesia.